Halo sobat semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sobat semua, ada ungkapan yang mengatakan bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Ungkapan ini benar adanya manusia dengan segala kelebihannya memiliki potensi kesalahan yang sering ataupun selalu terjadi. Contohnya adalah lupa. Lupa adalah hal yang lumrah dialami setiap manusia. Pernah nggak sih kita sudah belajar semalaman, kemudian pas ujian menjadi lupa, atau ketika dalam keadaan gugup dan panik semuanya jadi lupa? Parahnya lagi, kita lupa sama janji yang sudah kita buat, atau bahkan lupa password saking banyaknya akun. Padahal dalam keseharian, seringkali kita membutuhkan kemampuan membaca dan menghafal yang baik. Entah itu untuk menghadapi ujian sekolah, materi presentasi di kampus, proposal ketika memulai bisnis, dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita berpikir, berapa lama pelajaran atau materi yang tengah kita hadapi dapat kita pertahankan dalam memori kita? Nah, dalam video kali ini, kita akan memahami apa itu lupa dan cara mempertahankan ingatan dalam jangka lama. Apa sih lupa itu? Lupa ialah hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah kita terima atau yang sudah kita pelajari. Kelupaan terjadi karena materi yang disimpan dalam ingatan itu jarang ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran yang akhirnya mengalami kelupaan. The Kite Theory. Teori ini beranggapan bahwa memori menjadi semakin aus dengan berlalunya waktu bila tidak pernah diulang kembali. Informasi yang disimpan dalam memori akan meninggalkan jejak-jejak yang bila dalam jangka waktu lama tidak ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran, akan rusak atau menghilang. Ada pula teori interferensi. Teori ini beranggapan bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang masih ada dalam gudang memori. Akan tetapi jejak-jejak ingatan saling bercampur aduk, mengganggu satu sama lain. Bisa jadi bahwa informasi yang baru diterima mengganggu proses mengingat yang lama, tetapi juga terjadi sebaliknya. Jadi sobat semua, memori akan lebih bertahan lama apabila ia memiliki kebiasaan berulang dan tidak jarang akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Apabila bersifat luar biasa dan unik. Lantas, bagaimana cara mempertahankan memori jangka panjang, apalagi ketika kita sedang belajar? Ada baiknya kita membedakan dulu apa itu mengingat dan menghafal. Mengingat adalah suatu pekerjaan di mana kita ingin memasukkan suatu teori ke dalam memori otak, dalam keadaan otak yang tenang, dan dengan lebih dulu memahami teori tersebut. Sedangkan menghafal adalah suatu pekerjaan memasukkan teori ke dalam otak dengan cara memaksa otak tersebut. Dan pada umumnya yang dihafal belum dipahami sama sekali. Umumnya, hal yang diingat akan lebih melekat pada memori otak dibandingkan yang dihafal. Sobat semua masuk tim mana nih? Yang mengingat atau menghafal? Nah, kali ini kita akan membagikan tips bagaimana mengingat dan menyimpan memori dalam jangka panjang. Ini dia tipsnya. Membaca ulang suatu informasi akan memperbaiki daya tahannya dalam ingatan kita, juga sebagai cara mengatasi lupa. Dalam ilmu psikologi, kita dapat mengulang-ulangnya kepada diri sendiri atau membaca sesuatu kepada diri sendiri. Metode membaca ulang secara aktif akan mempersingkat waktu yang digunakan untuk mengingat. Kita juga dapat meringkas setiap paragraf yang dibaca dalam batas tertentu, sehingga kita dapat berpikir mengenai apa yang sedang dibaca, mendaur ulangnya, dan mengajari diri sendiri. Cara ini memang cara yang umum digunakan biasanya zaman dulu ketika orang tua ngajarin anaknya. Si anak disuruh membaca 40 kali biar ingat. Cara menghafal dengan cepat berikutnya adalah dengan metode tulis tangan. Psikolog pendidikan dari University of Nebraska, Kenneth Kiura,
menyebutkan kegiatan menulis membuat fungsi otak yang berhubungan dengan kemampuan mengingat dan memahami suatu pelajaran menjadi lebih tajam. Hal itu juga diungkapkan para peneliti dari Washington University. Mereka berujar mahasiswa yang mencatat dengan metode tulis tangan mampu mengingat pelajaran lebih lama dibanding mereka yang tidak. Sebab menulis membuat otak terorganisasi dengan baik. Mind mapping adalah pemetaan pikiran yang terorganisir secara visual dari ide dan konsep. Teknik ini awalnya diperkenalkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog asal Inggris. Dengan cara menghafal dengan cepat ala mind mapping, dijamin lebih ampuh untuk memahami maupun menghafal materi pelajaran. Mind mapping dianggap sebagai salah satu sistem yang menggunakan prinsip manajemen otak untuk membuka seluruh potensi dan kapasitas otak yang masih tersembunyi. Buat cerita, untuk membantu otak menyerap potongan besar dari informasi. Trik lain yang bisa dicoba untuk memecah informasi adalah dengan membuat cerita yang menghubungkan setiap potongan informasi. Misalnya, jika kita perlu untuk menghafal rumus kimia yang rumit, kita bisa mengubah nama molekul dengan nama manusia yang diawali dengan huruf yang sama. Fluorine misalnya, kita namakan Carol dan membuat sebuah cerita kecil, di mana rumus tersebut menjadi sebuah karakter molekul dalam formula yang memiliki sifat-sifat sama dengan manusia. Ini bisa menjadi metode yang sangat efektif untuk sebuah pembelajaran dengan informasi yang rumit. Misalnya, glukosa itu tipenya manis periang dan bisa menjadi teman baik bagi semua makhluk hidup. Ya, seperti membuat cerita yang mengaitkan satu sama lain, layaknya sebuah personifikasi benda-benda yang akan kita ingat. Visualisasi. Ini adalah cara menghafal dengan cepat. Faktanya, otak kita lebih cepat untuk mengingat atau menghafal sesuatu yang berwujud visual. Nah, kamu bisa menerapkan cara menghafal dengan cepat yang satu ini. Misalnya, hendak menghafal seri-seri mobil dari suatu brand otomotif. Gambarlah mobil-mobil tersebut atau bisa searching di internet kemudian dicetak. Lakukan cara ini sesering mungkin dan tempel di tempat yang selalu kamu lihat. Alam bawah sadarmu tentunya akan memudahkanmu untuk menghafalnya. Dari semua metode tersebut, dipahami bahwa inti dari mengingat adalah berupaya membuatnya menjadi sesuatu visual imajiner. Kita membuat alur cerita bergambar dalam imajinasi kita, seolah-olah materi belajar itu adalah benda hidup yang berinteraksi satu sama lain. Ingat ya sobat, semakin unik dan luar biasa, maka semakin cepat dan lama kita mengingatnya. Dan satu lagi, ilmu akan hilang apabila tidak dipraktikkan. Oke, sobat semua, semoga dapat sedikit memberi pencerahan. Terima kasih dan mohon maaf ya apabila kurang berkenan. Jumpa lagi di video berikutnya.